Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara pelatihan digitalisasi marketing dengan metode geotagging, sosial media, dan e-commerce di Kecamatan Nanggulan. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah keberkahan dalam acara ini, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudari Nurul Kamilah. Kepada Saudari Nurul Kamilah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi tatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa halallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fa'antaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Nurul Kamilah atas pembacaan ayat suci Al-Qurannya. Semoga lantunan ayat suci tadi dapat memberikan keberkahan bagi kita semua dalam menjalankan kegiatan pada hari ini. Selanjutnya kami akan melanjutkan acara, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Merdeka, merdeka, tanah
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, boleh duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan kami dari KKN Universitas Ahmad Dahlan, reguler 127, unit 2C1, unit 2C2, dan unit 2C3. Saya, Retno Dwi Julianita, selaku MC yang akan memandu jalannya acara ini. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan bersama sambutan dari Bapak Fanani Arif Ghazali selaku dosen pembimbing lapangan. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita banyak sekali rahmat hidayah serta kesehatan sehingga kita dapat hadir pada kegiatan kali ini. Tak lupa sholawat beriring salam selalu kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sekali pada Kelurahan Tanjung Harjo dan saya mengucapkan terima kasih pada Pak Dukuh Pak Sardi dari Kelampis, kemudian Pak Diki Setiawan dari Turus ya, Pak Dukuh Turus, kemudian Pak Kaski dari Dayang yang telah menerima ya mahasiswa kami untuk melakukan KKN dan untuk pengembangan dirinya di Pedukuhan ini dan di kelurahan ini. Dan kemudian untuk acara kali ini itu kita mengadakan acara terkait dengan digitalisasi marketing sehingga di Pedukuhan ini, di 3 Pedukuhan ini nanti bisa meningkatkan gairah untuk ekonominya. Jadi dengan ini nanti diharapkan saya mengundang rekan saya yang di sini pelaku UMKM juga dan di sini beliau juga aktivis digital marketing yang cukup lumayan hebat ya, sehingga pengikutnya juga lumayan banyak di e-commerce-nya sehingga nanti bisa meningkatkan perekonomian yang ada di Pedukuhan ini. Mungkin itu dari saya cukupkan dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya pada Bapak Ibu undangan dan Pak Dukuh yang sudah hadir. Cukup dari saya. Nasrullah Bapak Warid, Bapak Sirul Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Fanani. Selanjutnya ada sambutan dari perwakilan Ketua KKN Universitas Ahmad Dahlan Padukuhan Kecamatan Nanggulan. Kepada Saudara Muhammad Andika kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Panewu atau Kepanewan Nanggulan, lalu yang kami hormati yaitu Bapak Ibu Lurah, Dukuh di Kelampis, Turus dan Gayam. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Fanani selaku dosen pembimbing lapangan kami, dan yang terhormat kepada Bapak Heri Subagri sebagai pemateri kami pada hari ini serta peserta pelatihan yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan untuk dapat hadir di Balai Desa Kelurahan Tanjung Harjo dalam rangka pelatihan digitalisasi marketing dengan materi geotagi. Kami mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan sangat mengapresiasi sambutan dari warga sekitar karena memang ini merupakan sebuah
kontribusi kami KKN dalam meningkatkan pemanfaatan teknologi digital di duku-duku atau di desa-desa yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini. Kami juga berharap dengan adanya pelatihan ini dapat meningkatkan skill kita sebagai pelaku UMKM dalam memasarkan serta memperkenalkan produk-produk yang ada di daerah kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Andika. Selanjutnya, marilah kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi pelatihan digitalisasi marketing kepada Bapak Heri Subakri. Kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Subakri, panggil saja Heri. Saya dari Sorosutan, Umbularjo, Kota Yogyakarta, dengan toko Cah 90 YK. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang Google Map, My Business, Facebook Marketplace, serta Shopee. Yang pertama, kita ke Google Map dulu. Kita buka aplikasi atau web Google Map. Untuk membuat lokasi, caranya cukup mudah. Pertama, kita tekan tombol ini, lokasi kita. Nah, nanti otomatis akan ngezoom ke lokasi terdekat kita. Nah, kalau pakai HP itu ditekan terus tahan. Nah, misal di sini. Kayak gini, tekan tahan. Nah, nanti keluar kayak gini. Terus kita ke ataskan menu, nanti ada tombol tambahkan tempat. Ini agak ke bawah, ini tambahkan tempat. Kalau di web tampilannya agak beda. Ini, nah, add missing place ini. Fungsinya kurang lebih sama, tapi letak menunya yang agak beda ya, karena mobile dan desktop tampilannya agak beda karena perbedaan layar. Tapi kurang lebih tampilannya sama. Nanti kita suruh isi ini, name itu nama lokasi, kategori itu jenis, misal restoran. Kalau misal mie ayam itu kategorinya restoran. Kalau toko itu kategorinya toko kelontong atau grosir, dan lain-lain, ada banyak sekali menunya. Nah, address ini alamat lengkapnya ada di mana, RT berapa, RW berapa, kecamatan, dan lain-lain. Nah, yang ini, nah, kurang lebih sama ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tampilannya. Cuma kalau di desktop ini agak banyak menunya, kelihatan banyak. Di menu edit ini kita bisa lebih akurat lagi. Kita bisa zoom. Kita paskan pointernya dengan lokasi mana yang ingin kita buat lokasinya.
Kalau udah jadi contohnya seperti ini, coba lokasi saya. Mana ya, internetnya tiba-tiba putus ya. Nah ini dia, misal kalau udah jadi kurang lebih seperti ini lokasi saya, namanya, ini alamatnya bisa ditulis, kita bisa mencantumkan web kita di sini, nomor telepon bisa dicantumkan di sini, dan produk-produk yang kita jual bisa dicantumkan di sini. Fungsi dari lokasi Google Map atau My Business ini agar orang bisa menemukan kita walaupun lokasinya jauh, misal dari Jakarta atau mana, mencari, kita zoom out coba, misal, nah, mainan 92. Nah, nanti bakal keluar rekomendasi dari Google lokasi mana aja yang menjual mainan 90-an, dan tampilan urutan ini berdasarkan relevansi dari Google ya, bisa dari ratingnya, bisa dari komentar yang ada di Google Map ini, bisa dari nama lokasi dan lain-lain. Nah, ini fungsi dari kita membuat lokasi ini juga saat kita googling, semisal mie ayam ya, nah di googling ini, di Google Search ini nanti bakal muncul daftar mie ayam terdekat dari sini. Seperti yang saya jelaskan tadi, yang jadi tampilan top 3 ini tergantung relevansi dari Google ya, berdasarkan bisa jumlah review, komentar positif negatifnya, nama lokasi juga berpengaruh. Jadi orang yang online baik googling
lewat mesin pencari apa maupun langsung ke Google Map itu bisa langsung ketemu dengan lokasi kita. Jadi lebih memudahkan calon pembeli untuk dapat menemukan lokasi kita atau barang yang akan kita jual. Ada pertanyaan Bapak-bapak, Ibu-ibu mengenai Google Map ini? Tidak. Oke. Ya, terima kasih. Nah, fungsi lain juga dari Google Map ini, kalau misal kita online kan lewat Grab atau Gojek, itu akan lebih mudah karena lokasinya udah ada di Google Map. Karena biasanya aplikasi-aplikasi online itu ngambil petanya dari Google Map. Terus kita pindah ke Facebook Marketplace ya. Nah, ini Facebook itu cukup mudah ya kita menggunakannya. Rata-rata pasti punya ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kita ke menu ini Marketplace, ada gambar toko. Kalau di HP juga menunya di bagian atas, kadang di kanan atas buka menu yang strip 3. Facebook Marketplace itu campuran antara sosial media dengan offshop seperti OLX. Jadi cara kerjanya kita jualan, tampilkan barang, dan kita transaksi jual belinya bisa COD atau pembeli menghubungi kita dan mencari lokasi kita. Karena item yang dijual ini biasanya berdasarkan radius ya, atau jarak terdekat dari lokasi kita. Misal 10 meter dari sini ada barang apa aja. Biasanya yang direkomendasikan itu yang terdekat atau satu area dengan lokasi kita. Untuk menjual barang di Marketplace cukup mudah. Asal kita punya akunnya, kita bisa jual barang, pilih barang dijual. Nah, kita bisa tambahkan foto, judul, harga, kategori. Pilih kategori yang sesuai atau mendekati dengan jenis barang ya. Karena biasanya untuk mempermudah sistem Facebook untuk merekomendasikan ke calon pembelinya, kondisinya bisa baru, bekas seperti baru, baik atau cukup baik. Kita sesuaikan dengan kondisi barang yang kita jual. Kita mau jual barang baru atau kita jual barang yang second, thrifting atau preloved istilahnya. Di detail, nah ini detailnya kita bisa tambahkan keterangan seperti speknya seperti apa, isi barangnya sejumlah berapa, plus minusnya apa, warna dan lain-lain bisa kita tambahkan di keterangan ini. Kita bisa juga tampilkan nomor telepon kita di deskripsi sini untuk mempermudah calon pembeli untuk menghubungi kita. Kalau udah jadi,
Bentar ya, tak cari contoh. Oke, kita ambil contoh sembarang aja ya. Misal ini. Nah, ini si pembuat ini membuat judul dengan judul enting-enting, menulis harga dengan harga 10.000. Nah, ini detail ini yang deskripsi yang saya jelaskan tadi ya. Itu dia menjelaskan lokasinya di Jalan Serandaan, Google Map-nya juga dicantumkan. Nah, seperti yang saya jelaskan di sini, fungsi lainnya juga untuk mempermudah calon pembeli untuk menemukan kita, jadi bisa kita tampilkan di deskripsi Facebook Marketplace ini. Kita bisa menampilkan nomor WA kita atau nomor telepon di sini. Kita bisa kasih detail barangnya. Selain ini kita jual apa saja bisa juga. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, cara kerjanya si marketplace ini berdasarkan radius ya. Jadi ini dari lokasinya si seller ini, radius sekitar kurang lebih 5 kiloan. Nah, untuk foto baik Google Map, Marketplace ataupun Shopee, saya sarankan rasionya kotak ya, untuk mempermudah. Kita bisa setting di HP rasio itu perbandingan panjang kali lebarnya. Kotak itu 1:1. Nah, kayak gini. Nah, seperti ini. Kita bisa juga tambahkan kisi-kisi atau grid di kamera kita untuk mempermudah kita menempatkan item kita berada di tengah kotaan ini. Kurang lebih, jadi kalau kita lihat sekilas barang itu ada di tengah gini, langsung kelihatan kayak gini. Rata-rata
orang yang jualan online pasti naruh gambar itu di tengah, nah seperti ini di tengah. Dan juga kalau rasio kotak itu kita bisa mudah untuk menguploadnya baik di Shopee, di Instagram, karena rasio kotak itu mudah untuk menguploadnya ke berbagai platform. Yang pasti hampir semua platform support dengan rasio 1:1 ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak bapak-bapak ibu-ibu? Pengen tanya soal Facebook Marketplace? Oke. Kalau misalkan jualan dari Google Maps maupun Facebook, apakah itu bisa menjamin keamanan pembeli? Dari sisi kita mau beli, sisi itu dijelaskan bahwa kita mau pasang buka toko, tinggal kasih penjelasan dari tidak ada produk, harus ada apa, itu bisa jadi dari semuanya. Sedangkan kalau kita mau buka untuk Google Map atau Facebook Marketplace, misal kita ragu-ragu untuk online, bisa disarankan untuk penjual dan pembeli itu ketemuan secara langsung, jadi bisa tahu kondisi barang secara langsung, seperti apa barangnya, bisa dijajal atau tidak. Kurang lebih kalau pendapat saya seperti itu ya Mas. Ya. Oh, misal kalau jauh ya, bisa kalau kita dari sisi penjual, kita kan ya jelas nggak mau nipu ya. Jadi kalau misal pembeli pengen lebih percaya lagi, kita bisa kita buatkan lewat workshop biar ada pihak ketiga yang bisa menengahi kita, mengurangi celah untuk penipuan. Lewat workshop biasanya kadang-kadang kalau pembeli dari jauh minta link Tokopedia atau Shopee, tapi biasanya untuk Facebook dan Google Map ini cenderungnya untuk yang radius terdekat ya, jadi bisa dijangkau dengan motor atau mobil, tidak begitu jauh. Tapi ada juga yang mencari dari luar kota. Banyak juga yang kontak saya, ini langsung kontak nomor WA saya dan bisa pesan via WA ya, dan tetap saya layani. Mau lewat marketplace juga bisa, also lewat also maksud saya. Gimana Mas? Kira-kira ada pertanyaan lagi? Sudah.
Oke, kita balik ke marketplace. Nah, kelebihan dari marketplace ini seperti yang saya jelaskan tadi di awal, Facebook Marketplace itu gabungan antara sosial media dan toko seperti OLX zaman dulu. Jadi kita cuma menawarkan barang dan info biar calon pembeli menghubungi kita via DM atau menghubungi nomor yang tersedia. Nah, kelebihan yang lain dari marketplace ini, kita bisa nge-share atau mempromosikan item dagangan kita ke berbagai grup, misal jual beli barang bekas Jogja, itu di grup Facebook ada, atau grup-grup lain yang membernya cukup banyak dan kita diperkenankan untuk menjual di situ. Selain itu, dari sistem Facebook sendiri, kadang mereka juga menawarkan barang-barang marketplace di beranda kita, kadang bisa muncul sesuai dengan interest atau ketertarikan akun kita terhadap sesuatu. Misal akun saya lebih cenderung menyukai hal-hal jadul, jadi mainan-mainan robot Power Ranger atau Megazord itu kadang sering muncul di beranda saya. Kurang lebih cara kerja Facebook Marketplace seperti itu ya. Jadi mereka bisa mendetek setiap akun Facebook itu kesukaannya apa, jadi yang bakal ditawarkan oleh si Facebook ini ke kita sebagai pemilik akun tersebut bisa sesuai atau relevan dengan apa yang kita suka atau apa yang kita cari. Oke, kita pindah ke Shopee. Untuk Shopee ini agak cukup kompleks ya. Pertama kita login dulu. Kalau misal nggak punya akun, kita bikin dulu. Kalau belum punya toko, biasanya kalau di Shopee menu di aplikasi agak beda ya. Kalau di HP, kalau belum punya toko, di sini bagian bawah ada menu buat toko. Kalau udah jadi, biasanya bagian atas ini itu udah ada nama toko yang kita buat. Untuk masuk ke toko itu, kalau di HP kita klik ini toko saya. Nah, kalau di desktop, di browser ini kita masuk ke seller center. Nah, di seller center ini kita yang, kalau di OSHOP ini yang kita atur cukup banyak ya bapak-bapak ibu-ibu. Ini kita bisa atur dekorasi toko, bisa mengatur pengiriman, chatnya seperti apa. Nah, untuk jasa kirim kami sarankan disesuaikan dengan lokasi di
Nanggulan ini ya, di Kecamatan Nanggulan yang terdekat dengan lokasi kita, dan syukur-syukur bisa support kurir menjemput barang. Ini contohnya, ini yang saya aktifkan, Shopee Express, JNT, dan ojol Grab atau GoSend. Untuk awal-awal, hal yang kita isi di sini ada banyak ya. Kita harus isi alamat toko dan lain-lain untuk mempermudah kurir dalam menemukan lokasi kita. Biasanya kalau kurir pertama kali jemput barang di lokasi kita, biasanya ngecek via WA dulu. Nah, kalau di Shopee kita wajib ngisi berbagai hal di sini. Kita isi rekening kita apa aja, kita setting chat otomatis juga bisa, balasan otomatis. Kalau udah jadi ngisi pengaturan toko, kita bisa ke produk. Nah, ini produk saya. Kalau di HP ini, setelah masuk toko, ini ada gambar kotak barang ini. Nah, kalau udah masuk, klik tulisan tambah produk baru, tanda plus ini. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, rasio gambar dari setiap produk itu 1:1 atau 3:4. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, kalau bisa foto gambarnya kotak seperti ini, rasio 1:1. Tak kasih grid biar bisa itemnya berada di tengah. Dan saya sarankan foto produk itu lebih dari satu. Misal nih item saya, contoh. Nah, contoh ini produk saya. Ini saya kasih paling enggak 5 slide atau 5 foto. Jadi foto paling depan kita kasih foto terbagus atau terbaik dari 5 foto tersebut biar lebih menarik ke pembeli, biar pembeli makin yakin. Untuk detail foto yang lain bisa bikin pembeli bisa lihat dari point of view yang berbeda, detail-detail barangnya dari dekat seperti apa, dari samping seperti apa. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, fotonya berbentuk kotak, terus kalau bisa itemnya itu di tengah gini. Nah, center seperti ini. Jadi dilihat dari jauh maupun dekat langsung kelihatan barangnya seperti apa, enggak ketutupan.
kita balik ke sini. Nah, kita bisa juga masukkan video produk. Video produk itu untuk menjelaskan produknya seperti apa. Kalau misal foto tidak bisa menjelaskan penggunaan produk tersebut, misal produk dari saya gangsing bambu, nah itu kadang perlu tutorialnya untuk memainkan produk tersebut, jadi bisa kita tambahkan di sini. Nah, nama produk di sini bisa 255 karakter, di Shopee bisa panjang banget. Tapi kalau saran saya kurang lebih 70 sampai 100 karakter yang jelas. Pembeli kalau melihat dari judul saja udah bisa tahu itemnya seperti apa. Misal egrang batok kelapa diameter 13 cm, murah, lokasi Jogja. Nah, misal seperti itu ya. Jumlah karakternya berapa? Nah, ini kalau contoh dari saya, ini egrang batok, ambil egrang batok kelapa. Jadi kita masukkan kata-kata kunci yang relevan dan berkaitan dengan produk kita. Misal egrang, kadang orang nulisnya egrang, jadi tak tulis egrang. Terus dalam bahasa Jawa itu batok, kambil, nah itu bahasa Jawa. Terus tak tulis dalam bahasa Indonesianya apa, batok kelapa. Semakin banyak istilah yang kita pakai atau banyak kata yang berkaitan dengan benda tersebut, akan lebih mudah untuk pembeli mencari barang kita. Kita coba cek di sini ya, di pencarian. Nah, ini muncul ini biasanya yang bagian atas yang mulai dari review-reviewnya bagus, yang relevan dengan produk yang kita cari. Kita balik lagi ke sini. Kategori ini seperti yang di Google Map tadi ya, misal kita jual bakso itu kategorinya makanan, kita pilih makanan. Terus deskripsi kita tulis sedetail mungkin keterangan barang yang kita jual seperti apa, misal isinya berapa miligram, berapa lembar atau berapa pieces, kita masukkan di sini. Warna barang yang kita jual seperti apa, ukurannya secara dimensi seberapa, serta misal kalau elektronik kita bisa lebih panjang lagi, bisa jelaskan detail barang yang kita jual seperti apa. Misal HP merek Vivo, RAM berapa, internal berapa, seri apa. Biasanya kalau produk-produk elektronik itu deskripsinya agak panjang, tapi kalau produk-produk buatan sendiri bisa lebih ringkas kita dalam mendeskripsikannya. Nah, ini pengiriman
kita bisa sesuaikan dari yang di setting tadi. Kalau di Shopee pengaturan pengirimannya ada dua ya. Yang pertama, jasa kirim yang kita aktifkan apa aja, dan kalau di sini di pas upload item kita bisa aktifkan atau nonaktifkan yang sudah kita aktifkan. Contohnya seperti ini, misal aku aktifkan Shopee Express, JNT sama Grab. Nah, berhubung barang saya barang pecah belah, jadi Shopee Express sama JNT saya hilangkan biar pembeli itu belinya cuma bisa lewat ojol, lewat Gojek atau Grab. Kalau udah jadi, nah seperti barang yang saya buat tadi, kita bisa nulis karakternya untuk sampai 250 sekian, tapi kalau Tokopedia maksimal cuma 70 karakter ya, jadi tak saranin cuma 70 karakter saja. Nah, seperti ini yang saya jelaskan tadi. Walaupun sudah kita setting di toko, bagian pengaturan toko, per item ini saya masuk edit item. Per item itu kita bisa setting satu persatu. Nah, ini kalau settingan saya pilih instan, reguler. Kita sesuaikan dengan lokasi kita ya. Yang terdekat itu jasa kirim apa. Nah, ini contoh yang saya masuk tadi. Walaupun di awal sini kita udah mengonkan jasa kirim, ini per item kita bisa on off kan yang sudah diaktifkan di settingan toko. Jadi per item bisa kita sesuaikan jasa kirim yang ingin kita pakai, tergantung jenis barang yang kita jual. Kalau misal seperti tadi barang yang pecah belah, bisa kita setting khusus untuk ojol, untuk mengurangi resiko barang rusak di perjalanan. Oke, kita cek barang yang sudah jadi.
seperti kita juga bisa ngeset harga grosir, misal beli 2 sampai sekian berapa, lebih dari 10 berapa, lebih dari 20 berapa. Jadi pembeli bisa membeli dalam jumlah banyak dengan harga grosir tersebut. Tapi kalau kita jual eceran, kita jual harga agak mahal. Nah, terus selain itu kalau di Shopee itu kurang lebih ada setiap barang yang terjual ada biaya admin dan biaya gratis ongkir. Nah, jadi kurang lebih kalau kita menjual barang, kita pastikan dulu keuntungan kita itu bisa menutupi biaya gratis ongkir, biaya admin, dan biaya packing kita. Misal harga barang kita 10.000, kita jual 20.000, kita kurangkan misalkan 10% itu keambil untuk biaya admin dan biaya gratis ongkir dari all shop ini. Jadi 20.000 dikurangi 10%-nya 2.000, 18.000 dikurangi harga dasar barang 10.000. Nah, kita ketemu keuntungan kita 8.000 ya. Jadi ketika kita menjual online itu, kita pastikan harga yang kita naikkan itu sudah termasuk biaya admin dan biaya gratis ongkir yang dikenakan oleh pihak all shop tersebut. Misal kalau kita jual di Facebook Marketplace itu harganya 18.000, kalau di Shopee kita bisa naikkan jadi 20.000 atau 21 atau lebih agar bisa menutupi biaya gratis ongkir, biaya admin, dan biaya packing barang tersebut. Ada pertanyaan bapak-bapak, ibu-ibu mengenai Shopee atau Facebook Marketplace atau Google Map tadi? Ya. Oh, itu bisa. Kalau Shopee kita juga bisa mengiklankan produk kita agar lebih tepat dikenal oleh calon pembeli atau lebih dipromosikan oleh pihak Shopee agar muncul di beranda Shopee ya. Biasanya ada tanda X di pojokan warna hijau. Kita ambil contoh. Nah, ini contoh yang item beriklan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kita di all shop bisa memasukkan video agar pembeli bisa lebih tahu secara detail dari
barang yang kita jual. Nah, untuk ads tersebut itu kita berbayar ya. Jadi kita membayar kepada pihak Shopee tergantung settingan kita per klik atau per view biasanya. Terus target kita untuk pembeli yang area mana atau seperti apa bisa kita setting. Terus kita juga itu biasanya di settingan toko. Bagian promo kalau nggak salah. Nah, di bagian sini ya, untuk kita kasih promo diskon atau kita mau masang flash sale atau kita mau bikin voucher gratisan untuk calon pembeli, untuk pertama kali nge-follow kita bisa kita kasihkan voucher gratisan seperti ini juga bisa. Nah, ini iklan masuknya di sini, fitur promosi. Ini kita contoh pas promosi toko. Biasanya kalau Shopee sedang ada event, biasanya ada keterangan event yang akan berlangsung. Tapi di sini kita juga bisa bikin sendiri promo kita. Misal promo Agustusan, tanggalnya 1 Agustus sampai 31 atau 20 atau berapa, tergantung kita maunya durasinya berapa. Ini kita bisa atur juga jasa kirimnya apa. Nah, seperti ini. Di Shopee biasanya ngadain event-event tertentu ini. Kalau ada event seperti ini, kita ikut aja, nominasikan sekarang. Nah, di sini ada keterangan eventnya, tanggal berapa sampai tanggal berapa, nama eventnya apa, dan biasanya ada syarat dan ketentuan itemnya seperti apa. Nah, di sini bisa kita baca apa aja. Kalau misal kita mau menominasikan produk kita klik tambah produk. Nah, di sini ini berhubung akun saya akun dummy, jadi nggak muncul ya, belum saya tambahkan item. Kita tambahkan, nanti kita kirimkan ke pihak Shopee, tergantung mereka menerima promo kita atau tidak. Nanti kalau misal ditolak, nanti masuk ke sini. Keterangan ditolaknya seperti apa nanti biasanya dijelaskan oleh pihak Shopee, ada pop-up-nya tulisannya
misalnya harga tidak sesuai dengan promo. Kadang promo ada ketentuannya harga sekian, range harga sekian sampai sekian. Kalau kita nggak sesuai dengan ketentuan yang ada di sini, biasanya ditolak. Ada pertanyaan lagi? Untuk Shopee, Facebook Marketplace maupun Google Map. Ayo ibu-ibu dan bapak-bapak, jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang belum dipahami, boleh langsung ditanyain aja. Mungkin dari Mas dan Mbak Kakayan ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya tambahkan penjelasan ya. Di Shopee, jasa kirimnya kita sesuaikan dengan lokasi terdekat kita. Ini saya tadi udah survei JNT. Nah, untuk wilayah terdekat di sini, ini ada JNT Express yang bisa diaktifkan. Ini cukup dekat ya, kalau misal kita mengantarkan paket kita secara manual bisa kita antar langsung. Tapi kalau misal JNT-nya ini menerima pick up gratis, itu kita boleh pakai, itu kita bisa pakai. Terus Shopee Express, Shopee Express kayaknya area sini belum ada ya. Jadi di sini ada si cepat. Nah, si cepat ini via also mau menerima pickup gratis ya. Jadi kalau ada orderan masuk di sini, kita bisa atur pickup. Nah, ini tulisan merah. Ini bisa kita atur hari dan jam pickupnya jam berapa. Nanti kurir atau drivernya menyesuaikan dengan jam yang kita set untuk pickupnya. Nah, kalau misal udah jadi, nanti keluar nomor resi ini. Nah, nomor resi ini yang kita tulis dan kita tempelkan pada paket yang akan kita jual. Nah, saya contohkan produk yang saya jual seperti ini. Nah, ini egrang batok yang saya jual. Untuk lebih aman dalam pengiriman, saya pakai bubble wrap. Nah, misal ini di packing pakai bubble wrap, terus kita plester atau laban, kita masukkan ke kardus biar lebih aman. Kita tutup. Lalu kalau biasanya saya tambahin plastik agar lebih aman dari bahaya
kena air hujan atau kena paket lain yang kadang bocor, entah itu produk misal sampo atau apa, kalau kena barang lain bisa merusak produk kita. Nah, kita lapisi plastik seperti ini, lalu kita lakban pakai lakban transparan yang di sini sudah kita tempelkan kertas dengan nomor resi yang tampil di Shopee ini. Nah, nomor ini. Kalau Shopee kodenya SPX ID terus nomor sekian digit ini kita tuliskan di paketnya agar lebih aman lagi. Dilakban lagi pakai lakban yang ini, yang merah, yang jangan dibanting atau yang ada gambar gelas pecahnya. Nanti kurirnya kalau udah ada resi ini, dia udah bisa menginput data paket kita lewat aplikasi mereka, dan nanti trackingnya barangnya otomatis keupdate di seller center di Nah, kalau di aplikasi masuknya di status pesanan. Kalau di web ini masuknya di menu pesanan saya. Nanti kalau di aplikasi berupa tab ini kiri kanan. Kalau di web ini udah langsung terpampang semuanya. Kalau di aplikasi perlu digeser-geser untuk bisa mengetahui status pesanan kita. Ini semua itu pesanan baik yang akan diproses, sudah selesai, sedang dikirim akan masuk tab ini. Kalau belum bayar, pembeli sudah memasukkan ke keranjang, tapi dia belum check out barang, belum bayar, belum transfer. Nanti masuknya ke menu sini. Nah, kalau pembeli sudah membayar barang yang dia beli tersebut, udah dia transfer, nanti akan masuk ke menu perlu dikirim. Nah, kalau di aplikasi tulisannya perlu diproses. Kalau kurir udah pick up atau kita sudah mengirimkan ke jasa kirim dan petugasnya udah input nomor resi yang tadi, nanti statusnya otomatis akan berubah menjadi dikirim. Terus kalau misal pembeli barangnya sudah sampai dan pembeli sudah ngeklik selesaikan pesanan, nanti otomatis status orderan tadi akan masuk ke tab selesai. Sekedar tambahan lagi, kalau di Shopee itu uang penghasilan kita selain ada biaya admin,
pencairan uangnya tidak bisa langsung masuk, tapi ada jeda. Jika pembeli tidak ngeklik pesanan selesai secara langsung, untuk pesanan reguler dan lain-lain, contohnya barang diterima hari ini oleh pembeli, itu kita tidak bisa menerima uang orderan dari barang yang kita kirimkan tadi. Jadi ada masa 2 hari plus 1 kali 24 jam, jadi bisa dibilang 3 hari setelah barang diterima, uang baru masuk ke rekening kita. Wait, ini masuk ke, nah ini misal keuangan. Kalau di HP, di tab ini, di menu keuangan. Nah ini ada rinciannya penghasilan. Nah, ini misal rincian produk yang saya jual udah laku dan udah masuk. Ini yoyo harganya 7.000, ada biaya ongkir, biaya admin, biaya layanan dikurangi 700 sekian, jadi penghasilan saya dari yoyo harganya 7.000 tersebut, jadi penghasilan saya 6.000 sekian, karena dikurangi biaya admin dan biaya gratis ongkir tadi. Terus ini penghasilannya kalau udah masuk gini, ada aturan lagi di Shopee, maksimal penarikan uang itu 1 kali dalam 1 hari. Misalkan hari ini aku udah narik uang senilai 100.000 ke rekeningku, tapi masih ada 200.000 di saldo Shopee, itu nggak bisa ditarik lagi, harus nunggu besoknya lagi. Nah, untuk penarikan itu juga ada minimal saldo 10.000. Misal penghasilan saya dari yoyo tadi 6.000, kalau kita tarik itu nggak bisa, jadi harus nunggu 10.000 lebih agar bisa masuk ke rekening kita. Dan biasanya uangnya langsung masuk sesuai dengan jam kerja bank ya, biasanya sekitar jam 8 sampai jam sekian, jam 9 malam kalau nggak salah. Tapi kalau misal di all shop lain, misal di Tokopedia, minimal penarikan uang itu sama, minimal 10.000, tapi kita bisa menarik uang berkali-kali. Jadi misal siang ini ada pesanan yang udah selesai, pesanan A selesai senilai 100.000, aku tarik. Terus nanti malam, nanti sore, misal nanti sore masuk lagi pesanan senilai 200.000.
itu tak tarik bisa. Terus malam ada lagi 150.000 tak tarik lagi ke rekeningku bisa. Itu kalau di Tokopedia. Kalau di Shopee maksimal sehari cuma 1 kali penarikan. Jadi kalau mau narik uang di Shopee kurang lebih kumpulin dulu sampai akhir waktu, terus lagi kita tarik. Kalau nggak urgent banget, mending dikumpulin dulu baru ditarik penghasilannya. Untuk rekening kita bisa atur di bagian profil toko ini ya, pengaturan toko. Itu bisa BNI, BRI, BCA dan lain-lain. Terus saldo keuangan ini juga bisa kita pindahkan ke saldo ShopeePay. Jadi misal kita nggak punya rekening, terus kita masukkan penghasilan kita ke ShopeePay buat belanja atau apa, atau kulak barang sesuatu yang online bisa lewat sini. Jadi kita bisa manfaatkan penghasilan kita untuk masuk ke rekening atau saldo yang kita inginkan. Oke, ada pertanyaan atau yang masih bingung bagian apa, bapak-bapak, ibu-ibu, atau kurang lebih udah paham semua? Mari bapak-bapak dan ibu-ibu, mas dan mbak semuanya yang bertanya jika ada yang belum dipahami atau ada yang ingin diketahui. Atau di sini bapak-bapak, ibu udah punya semua all shop? Belum? Ya. Cara mana yang paling efektif untuk mengembangkan usaha, mas? Apakah pakai video ketiga, marketing les, atau Kalau dari saya hampir semua platform tak coba ya. Jadi kadang-kadang pembeli itu hanya suka di platform tertentu. Misal ada orang yang cuma suka Tokopedia, dia nggak punya Shopee, jadi aku bikin Tokopedia agar orang-orang yang suka pakai Tokopedia bisa menemukan produk yang saya jual. Atau misal ada yang sukanya belanja di Shopee, jadi tak saranin bikin toko di Shopee agar penjual-penjual dari daerah lain, kota lain, provinsi lain bisa menemukan produk kita. Selain itu di Shopee ada juga program pengiriman ke luar negeri. Jadi ada peluang produk kita untuk dibeli dari luar negeri, tapi areanya terbatas untuk sekitaran Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Filipina kalau nggak salah. Jadi lumayan produk kita bisa dikenal
luar negeri, area tertentu, biasanya Shopee menawarkan ya itu programnya itu, atau ada notif, biasanya notif penawaran kalau performa toko kita bagus, terus kita bisa ditawari promo-promo tertentu. Ya kurang lebih seperti itu Mas. Ya Pak Pangani. Ya, saya mau bertanya. Saya di sini bertanya bukan sebagai dosen ya, tapi sebagai pelaku UMKM. Nah, saya kan di Jakarta punya 2 butik dan di Bantul saya punya 1 konveksi ya. Nah, tadi kan kita dijelaskan terkait itu tadi ada yang namanya geotagging dan kita menggunakan Facebook dan di situ ada menggunakan Shopee ya. Jadi kita menggunakan 3 platform. Nah, saya mau bertanya ini bagaimana untuk melakukan manajemennya, untuk memanajemennya. Kan di sini kita selaku UMKM dan selaku usaha kreatif ya, usaha kreatif kan banyak yang kita pikirkan, seperti kita mengatur karyawan yang tempat kita, kemudian untuk manajemen karyawan, gajian dan seterusnya. Dan kemudian pertanyaan kedua saya yaitu terkait dengan efektivitas Shopee. Dan kita kan juga mengenal sekarang ada TikTok Live juga ya, dan menjual barang-barang itu. Nah, efektif mana sih kita menggunakan TikTok atau kita menggunakan Shopee ini? Sebentar, yang pertanyaan pertama bisa diulangi. Pertanyaan pertama ya terkait dengan cara manajemen. Kan kita menggunakan banyak platform ya, banyak platform. Itu bagaimana kita memanajemennya, dan sekaligus bagaimana kita memanajemen yang ada pada tempat kita, toko kita. Misal kita memiliki beberapa outlet atau beberapa toko gitu. Oke, untuk manajemen, kalau dari saya sendiri kebetulan saya pegang semua ya, baik secara offline maupun secara online. Saya merangkap sebagai admin dari toko ini, jadi yang membalas chat itu saya, dan yang mengurusi packingan juga saya. Tapi ada kalanya saya meminta bantuan keluarga untuk bantu-bantu dalam mengurusi toko ini. Misal saya lagi ngurusi online, saya minta bantuan keluarga saya untuk mengurusi bagian pemackingan atau yang bagian offline-nya. Jadi kalau kita pegang sendiri memang susah, tapi ya kebetulan saya juga pegang sendiri hampir banyak platform ini, saya pegang sendiri, saya admin sendiri, dan tugas pemakingan dan lain-lain juga saya kerjakan sendiri. Untuk awal-awal memang susah, tapi misal kalau udah berjalan dan kita udah paham cara ngakalinya, cara biar efektifnya, itu akan lebih mudah. Tapi kalau misal kita bisa merekrut orang dan ada biaya untuk mempekerjakan orang, itu akan lebih baik dan lebih mudah. Misalkan kita menggaji karyawan untuk ngurusi bagian admin all shop dan pengiriman, seperti punyanya teman saya, toko order di daerah Mandala, itu kurang lebih yang dia kerjakan seperti itu. Jadi untuk all shop dia mempekerjakan orang untuk jadi admin dan tukang packing, terus dia sendiri jadi bisa lebih fokus untuk mengatur
keuangan, misal pencatatan uang masuk, pencatatan uang keluar, dan membuat spreadsheet keuangan, ownernya jadi lebih fokus. Jadi antara kita yang lebih effort untuk mengurusi semua platform yang kita kerjakan ini, atau kita meminta bantuan atau menggaji orang untuk mengurusi all-shop ini. Terus yang kedua, antara TikTok Live dan Shopee itu kalau buat saya dua-duanya sama-sama bagus ya. Tapi kembali ke pribadi masing-masing, lebih nyaman yang mana dan lebih familiar yang mana, karena kita belum tentu bisa sesuai dengan platform tertentu. Misal seperti yang saya jelaskan tadi, ada orang yang lebih suka Tokopedia, ada orang yang lebih suka Shopee. Tapi kalau lebih baik lagi, kita coba semuanya, karena dengan mencoba, peluang agar barang kita lebih laku, lebih laris itu akan lebih besar lagi peluangnya. Selain itu di Shopee juga bisa live Shopee. Nanti kita bisa pasang bagi-bagi voucher gratis atau voucher toko lainnya, itu agar lebih menarik ke pembeli. Antara TikTok dan Shopee untuk saat ini bisa dibilang dua platform yang cukup tinggi ya ngaruh uang keluar masuknya di Indonesia. Platform yang penjualan barangnya banyak di kedua platform tersebut. Terus kalau di TikTok itu saya kurang begitu tahu ya kurang begitu mendalami, soalnya belum lama pakai TikTok. Jadi di sini saya jelaskannya lebih ke Shopee. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu lebih mengenal di TikTok, boleh juga pakai fitur yang ada di TikTok yang ada keranjang kuning itu. Kurang lebih penjelasan dari saya seperti itu, Mas. Ya, kasih Pak. Ada? Ini saya bertanya juga terkait dengan bagaimana cara melakukan iklan yang baik sehingga kita memiliki follower yang banyak seperti itu ya, atau bisa iklan kita itu sampai di tempat yang jauh, dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan mitra untuk bekerja sama terkait dengan produk yang kita buat. Itu. Oke, untuk iklan kita mulai dari judul. Seperti yang saya jelaskan tadi, judul itu mempengaruhi relevansi dari pencarian di mesin pencari ini, entah itu di Google Map, di Google Browser atau browser lainnya, itu sangat berpengaruh. Terus faktor yang lain itu matcher atau kecocokan settingan yang kita buat. Misal
iklan yang kita buat itu untuk range usia berapa sampai berapa, itu tergantung produk kita itu produk untuk orang usia berapa, itu kita harus tahu. Terus biasanya di iklan itu juga kita bisa men-setting lokasi iklan itu ditujukan untuk daerah mana. Misal saya iklan untuk area DIY ya, atau khusus kota Jogja atau khusus kabupaten di Kulon Progo, itu bisa kita setting, bisa kita efektifkan untuk area-area tertentu tergantung barang yang kita jual dan target kita seperti apa, dan kita ingin produk kita itu dikhususkan di area mana, itu bisa kita setting di iklan tersebut. Terus deskripsi itu juga bisa berpengaruh ke pencariannya agar bisa lebih dikenal orang, lebih tersebar luas selain dari judul. Selain itu, kalau kita beriklan, misalkan boncos ya, boncos itu tidak mendapatkan hasil, itu kita harus mempelajari insight atau data yang ditampilkan di platform tersebut. Misal kita pasang iklan ini, itu kita targetkan untuk usia ini, tapi ternyata yang nonton iklan kita berbeda dengan target kita. Itu bisa kita sesuaikan dengan hasil data yang keluar dari pengiklanan tersebut. Jadi produk kita lebih bisa tertarget ke orang yang lebih membutuhkan produk kita. Misal kita iklankan produk ini untuk laki-laki, tapi ternyata yang ngeklik iklan tersebut itu lebih banyak wanita. Bisa kita ubah settingan di iklan tersebut, kita ubah menjadi fokus ke wanita atau dua-duanya. Jadi kalau beriklan itu nggak bisa langsung jadi ya, jadi kita butuh juga trial and error. Jadi kita mempelajari juga pembeli itu keinginannya seperti apa, dan orang yang melihat barang kita itu kriterianya seperti apa. Jadi kita bisa menyesuaikan agar lebih tertarget lagi kepada pembeli yang sesuai dengan barang yang kita jual. Tapi seperti itu, Mas. Oke, baik. Mungkin karena waktunya udah jam 11:30 dan sudah mau masuk zuhur, untuk sesi tanya jawabnya mungkin diakhiri dulu saja, Bapak. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak
camat, Bapak Lurah di sini, serta warga di sini, Pak dosen serta mahasiswa UAD, terima kasih atas waktunya saya untuk memberikan wawasan tentang dunia online ini. Kalau misal ada pertanyaan atau pengen lebih mengenal tentang online, bisa kontak nomor saya di sini. Ada kartu nama saya, bisa diambil kalau Bapak Ibu mau. Misal kalau tidak bisa membuat lokasi Google Map, bisa saya bantu lewat WA atau saya bikinkan dari rumah bisa. Misal kalau mau tanya-tanya bingung pas bikin all-shop bagian ini kok nggak bisa, nah itu bisa di screenshot ke nomor saya, nanti bisa saya bantu kalau mau berjualan di online. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Heri Subagri sebagai pemateri hari ini. Demikianlah rangkaian acara pada pagi hari ini. Semoga kegiatan pelatihan yang kita jalani bersama dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan dari kami. Terima kasih atas waktu dan kehadirannya. Akhirul kalam, saya Retno sebagai MC. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.